harus aku tanyain tapi nanti aku mau nanya lagi sama Ustadz Maulana nggak apa-apa ya? Boleh. Baik jamaah, sekarang kita lanjutin lagi dulu. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz, aku kadang-kadang kalau nggak khususnya tuh karena kadang-kadang tiba-tiba lapar lagi sholat atau tiba-tiba ada yang kepikiran karena ada beberapa pikiran yang sampai sekarang tuh belum terjawab juga Ustadz Syam. Contohnya kayak misalnya aku kalau nelpon ke handphone aku sendiri, itu aku lagi nelpon apalagi di telepon gitu. Itu jadi aku kepikiran sampai sekarang tuh jawabannya. Akhirnya sholatnya jadi gak khusyuk kayak gitu-gitu. Gimana? Nelpon ke? Handphone aku sendiri. Kok bisa? Iya, aku iseng. Aku pengen tahu itu lagi nelpon apa lagi di telepon ya. Aku pengen tahu gitu. Astagfirullah. Ini Jadi mah Nikola Tesla aja bingung nih. Albert Einstein aja bingung. Nah itu yang bikin aku gak khusyuk sholatnya. Ada-ada aja. Makanya aku pengen tahu nih nanya sama Ustadz Syam. Kalau aku gak khusyuk kayak gitu itu sebenarnya kekhusyuan itu pemberian Allah dan kalau misalnya kita nggak khusyuk sholatnya itu wajar apa enggak sih gitu kan karena kan kita bukan nabi ya yang bisa sholatnya khusyuk gitu. Siap. Aku mohon penjelasannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabib guruku Ustadz Maulana, Mas Soni dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Pertama-tama Son, khusyuk itu apa? Fokus ya apa gimana sih? Fokus. Khusyuk itu dari bahasa Arab khosya'a yakhsya'u khusyu'an. Artinya itu takut sebenarnya. Oh takut ya? Artinya khusyuk itu sebenarnya adalah takut. Jadi kalau ada orang yang buru-buru mau sholat karena dia takut kalau saya nggak sholat saya masuk neraka. Takut akan hukum Allah, kalau saya nggak sholat Allah nggak sayang lagi sama saya. Kalau saya nggak sholat nanti Allah meninggalkan saya. Kalau saya nggak sholat nanti Allah nggak peduli lagi sama saya. Kalau saya nggak perbaiki sholat saya maka saya akan menjadi hamba yang tidak bersyukur. Maka itu sudah termasuk khusyuk. Maka itu sudah termasuk daripada khusyuk. Maka khusyuk itu adalah ketika seseorang takut terhadap hukum Allah. Kata hukum Allah, hei hamba Allah, waktu sholat maghrib itu dari misalnya jam 6 terbenamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Dari jam 6 sampai jam 7. Maka dia buru-buru, wah jangan sampai saya kelewat dari jam 7 nih, saya harus sholat, segera sholat. Kalau dia tidak segera sholat maka kelewat waktu maghrib, maka itu sudah termasuk daripada khusyuk. Sekarang pertanyaannya, apakah takut itu timbul karena usaha sendiri atau takut itu bisa timbul dengan berdoa? Sedangkan kita bukan nabi, padahal nabi saja berdoa minta khusyuk. Dalam sebuah riwayat rawahu Muslim, Nabi berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbil la yakhsha', dan daripada hati yang gak khusyuk, yang gak pernah takut kepadamu ya Allah. Karena kadang-kala gerakan kita doang, jasmani kita doang yang sholat, tapi hati kita sesungguhnya tidak takut kepada Allah. Kita kalau dilihat oleh manusia, kita lebih takut dilihat manusia dibandingkan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa Nabi seperti itu. Kalau Nabi saja berdoa minta khusyuk, hatinya khusyuk, apatah lagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Wa min qalbil la yakhsha'. Lalu Nabi SAW menyambung doanya. Wa min nafsil la tashba'. Dan daripada nafsu yang tidak pernah merasa qanaah, merasa cukup atas pemberianmu ya Allah. Wa min da'watil la yustajabu laha. Dan daripada doa yang tidak engkau ijabah. Ada 4 hal yang diminta oleh Nabi dalam doanya. Ya Allah, aku berlindung daripada ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena orang kalau tidak ada ilmunya susah khusyuknya. Gitu. Punya ilmu lagi tapi tidak dimanfaatkan. Bagaimana bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang yang mempunyai ilmu, dia mampu yang namanya memperbaiki sesuatu, tapi ternyata dia tidak khusyuk kepada Allah sehingga ilmunya dipakai untuk mempermainkan orang lain, menzalimi orang lain, merendahkan orang lain. Maka Rasul minta ilmu yang bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk, menjauh dari hati yang tidak khusyuk. Kenapa? Karena yang ketiga Nabi SAW katakan, wa min sila tashba'. Salah satu sebab hati tidak khusyuk karena ada nafsu yang merasa selalu kurang, tidak pernah merasa cukup. Dan dari doa yang tidak didengarkan. Kenapa Nabi minta dari doa yang tidak diijabah? Karena kadangkala orang tidak takut kepada Allah karena dia kecewa sama Allah. Ya Allah, saya sudah berdoa bertahun-tahun tapi tidak kau kabulkan ya Allah. Sekarang saya sholat cuma karena disuruh sama orang tua. Sekarang saya sholat karena cuma melaksanakan kewajiban. Padahal ternyata mereka harus memahami, kita semua harus memahami ketika kita sholat disitulah sarana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau lagi minta tuh takut nggak kalau nggak dikasih? Takut. Takut, khawatir, lagi ada
ada keperluan nggak? Iya. Ada keperluan, Son, gue lagi butuh banget nih. Gue kira-kira waktu minta itu khawatir nggak lo nggak kasih? Iya Khawatir gitu loh. Orang yang lagi sholat itu harus takut. Ya Allah, saya ini lagi banyak keinginan sama engkau ya Allah. Saya takut banget kalau nggak kau kasih gitu. Oh, berarti kalau nggak khusyuk berarti sama aja kita nggak takut sama Allah kali ya. Khusyuk itu harus takut sama Allah. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam. Sama-sama, Mas. Berarti kata Ustadz Syam tadi katanya kalau misalnya nggak khusyuk, orang nggak ada ilmunya itu susah khusyuk. Kalau gitu kita cari ilmunya pagi hari ini jamaah, kita pelajarin semuanya ya. Ustadz Maulana sedikit dong aku mau nanya nih, Iya, iya, tapi iya. aku malu. Apa itu? Aku kalau sholat suka lupa rokaat. Itu manusiawi. Harus gimana ya? Kan manusia itu kan sifatnya lupa. Iya. Tapi gini, kalau berbicara tentang lupa, Iya. baiknya kita bahas sesaat setelah ini. Oh sesaat setelah Karena ini. pembahasannya panjang. Panjang kalau gitu buat yang Kayaknya suka jangan lupa kemana-mana. kayak aku, jangan Iya. kemana-mana harus tetap di Islam itu indah ya. Iya. Janji nanti jawab ya Ustadz ya. Insya Allah. Baik jamaah. Aku juga mau ngingetin nih sama jamaah yang ada di rumah, nanti akan ada segmen tanya dong Ustadz. Nah jadi yang punya pertanyaan langsung aja kirim pertanyaannya ke media sosial Islam itu indah. Nanti akan dijawab nih sama guru-guru kita nih. Langsung kirim ke bawah sini nih. Ada tuh Instagramnya semuanya ada. Jadi jamaah yang suka lupa jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.